Alasan dari sebuah kesedihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dahliani, kelas 6 APGSD. Di sini aku akan membawakan drama monolog dan aku berperan sebagai Cindy dengan tema cerita tentang seorang gadis yang kesepian setelah kecelakaan menimpanya. Kita langsung saja ke videonya. Halo, perkenalkan, namaku Cindy, seorang gadis berumur 19 tahun yang sudah kehilangan 4 anggota keluarganya sekaligus. Saat ini keterpurukan dan tidak adanya kebahagiaan selalu menghampiriku. Aku kehilangan 4 anggota keluarga sekaligus, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adikku. Jujur, aku tidak pernah membayangkan itu semua akan terjadi. Tapi semuanya, ya begitulah. Semua itu terjadi karena insiden kecelakaan yang pernah aku alami sekeluarga 1 tahun yang lalu. Pada saat itu, waktu di pagi hari, aku bersama kedua orang tuaku berada di meja makan untuk sarapan pagi, dan orang tuaku kembali membicarakan rencana kami sekeluarga untuk berlibur ke rumah nenek. Pada malam sebelumnya memang sudah dibicarakan kalau ingin ke rumah nenek. Cuman kedua orang tuaku tetap ingin meyakinkan apakah benar-benar aku ingin ikut, karena sebelumnya aku memang ragu-ragu untuk ikut. Tapi pada akhirnya aku ikut, dan kami pun siap-siap pada saat itu juga. Tapi entah kenapa, sebelum aku masuk mobil, perasaan tidak enak pun mulai mengganggu. Pikiran buruk pun mulai bersarang di kepalaku. Lalu kami masuk mobil, dan dalam perjalanan aku hanya melamun memikirkan apa pikiran buruk tersebut. Dan perasaan aku pun tidak enak. Aku melamun di dalam mobil. Yang di samping kiri dan kananku itu ada adik dan kakakku. Saudaraku itu laki-laki semua, dan hanya aku satu yang perempuan. Dan kakakku bertanya, kenapa kok diam terus? Gak biasanya. Dan aku jawab juga dengan hanya diam, tidak menjawab. Lalu ditepoklah sama kakakku. Hei, kenapa, katanya. Dan aku pun tersadar, dan dia mengulangi pertanyaannya, kenapa aku hanya diam? Dan aku menjawab, pikiran dan hatiku sedang tidak enak saat ini, Kak. Lalu dia menenangkan aku, karena memang aku tidak terbiasa diam di dalam mobil. Lalu pada beberapa jam kemudian aku sampailah ke rumah nenek, karena ya memang terhitung jauh, sekitar 1 jam setengah untuk mencapai ke rumah nenek. Kami sudah sampai di sana, dan perasaan itu pun belum hilang. Pada saat kami berkumpul dengan kakek dan nenek, paman dan bibiku, bercanda tawa, dan perasaan itu pun mulai sedikit demi sedikit hilang. Sebelumnya aku memang mencoba untuk menghilangkan, dan akhirnya bisa akibat bantuan candaan kedua sepupuku juga. Dan kami ya terlihat bahagia di situ, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Lalu pada saat aku ingin pulang, pikiran itu pun mulai muncul lagi, dan jadilah aku memberhentikan kedua orang tuaku yang mau jalan ke mobil. Dan aku bilang, kok perasaan aku tidak enak ya, Mah, Pak, gitu. Jadi kedua orang tuaku pun meyakinkan aku untuk menghilangkan pikiran aneh itu, pikiran buruk itu. Kedua orang tuaku mencoba untuk meyakinkan aku kalau pikiran buruk itu semua
semoga saja tidak terjadi, dan meyakinkanku untuk menghilangkan segala pikiran tersebut. Tapi itu semua tidak bakalan bisa hilang begitu saja, karena sebelum masuk mobil pun pikiran buruk itu semakin menjadi, semakin membuncah, pokoknya semakin besar. Dan kami pun bersama-sama masuk ke dalam mobil. Pada saat di perjalanan, kedua orang tuaku entah kenapa mereka seperti diam saja, dan kakak dan adikku juga diam, sangat hening pokoknya di dalam mobil itu. Dan aku pun masih berkutat dengan pikiran buruk itu. Jadi aku mencoba untuk tidur walaupun sebentar, dan akhirnya berhasil aku tidur. Walaupun ya aku perkirakan pada saat itu aku tidur hanya selama sekitar 5-10 menit. Dan yang membuatku terbangun adalah saat kedua orang tuaku berteriak dengan sangat kencang, dan bus, dan itu ternyata sebuah truk yang remnya blong menimpa mobil ayah dan ibuku dari berlawanan arah. Dari kesaksian warga yang aku dengar dari kakak sepupuku, mobil itu remnya blong menimpa mobilku dari berlawanan arah, lalu mobilku terpental ke dalam jurang. Dan pada saat itu juga 4 anggota keluargaku meninggal di tempat. Jujur, itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu kami semua dilarikan ke rumah sakit. Ayah dan ibuku beserta kakak dan adikku dibawa ke ruang mayat. Dan sedangkan aku dibawa ke ruang ICU karena saat itu aku kritis. Setelah aku dirawat, setelah aku diperiksa oleh dokter, aku menjalani koma selama kurang lebih 2 minggu. Dan setelah aku sadar, kenyataan pahit pun menimpaku. Aku tahu itu semua dari kakak sepupuku karena dia yang merawatku waktu aku dari rumah sakit. Sewaktu aku di rumah sakit, aku berteriak kencang karena kenyataan itu amat buruk bagiku. Dan pada saat itu semua keadaan mulai membaik, dan aku pun pulang. Dan kata dokter sebelum aku pulang, ternyata aku mengalami depresi ringan, dan ada penambahan sekitar 5 hari untuk pengobatan aku depresi. Dan sambil juga ya kakak sepupuku selalu membimbing aku, selalu menemani aku. Dan awalnya dia menawarkan untuk tinggal bersamanya, bersama tante dan pamanku. Tapi aku menolak karena aku tidak mungkin membebankan mereka masalah biaya, masalah kehidupanku, masalah mengurusku. Jadilah aku sekarang hidup sendiri di rumah ini. Dan sekarang aku bekerja di kantor ayahku, di perusahaan ayahku. Aku yang mengurus semuanya, dan untung saja ayahku memiliki perusahaan yang cukup berkembang, dan aku mengurus juga butik ibuku. Dan sekarang aku juga menjalani hobi dance dan bernyanyi untuk menghilangkan sedikit demi sedikit depresi yang pernah aku alami, agar itu tidak kembali terjadi. Mungkin sampai sini dulu aku cukupkan pesanku untuk kalian. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Cobalah bangkit walaupun itu berat, karena kesedihan kalau tetap dipendam, tetap kalian tidak merubahnya, itu akan sia-sia dan akan tidak berguna. Karena hidup kalian masih panjang, hidup kalian masih harus meniti masa depan. Jadi tetap semangat. Sampai jumpa, sekian.